18 tahun lalu, tepatnya pada tanggal 27 Mei tahun 2006, pukul 5:53 pagi hari, Yogyakarta diguncang oleh gempa bumi tektonik selama 57 detik. Gempa tersebut sangat mengagetkan masyarakat Yogyakarta, karena pada saat yang bersamaan, pemerintah daerah dan masyarakat sedang fokus pada upaya mitigasi letusan Gunung Merapi yang aktivitasnya sedang meningkat. Menurut BMKG, gempa tersebut berkekuatan 5,9 pada skala Richter. Sementara menurut Survei Geologi Amerika Serikat melaporkan bahwa gempa yang terjadi berkekuatan 6,3 pada skala magnitudo dengan kedalaman 12,5 km. Gempa tersebut diperkirakan akibat dari pergeseran sesar opak. Sesar opak atau patahan opak adalah sesar geser aktif di wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah yang melintasi Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Klaten. Sesar ini diperkirakan memiliki panjang sekitar 45 km. Sesar opak sendiri memanjang dari lereng Gunung Merapi, lalu melintasi Sungai Opak, dan ke selatan dengan muaranya langsung ke Samudra Hindia di Parangtritis. Muara Sungai Opak sendiri merupakan bagian dari dataran rendah Yogyakarta. Gempa pada 27 Mei 2006 ini adalah salah satu peristiwa gempa bumi terbesar dengan jumlah korban jiwa terbanyak pada tahun 2000-an di seluruh dunia. Total korban jiwa akibat bencana ini mencapai 5.778 hingga 6.234 orang. Dengan 80% korban jiwa terjadi di Kabupaten Bantul dan Klaten. Wilayah tersebut mengalami kerusakan dan korban jiwa paling besar karena gempa bumi khususnya berdampak pada rumah-rumah warga dengan konstruksi bangunan yang sangat buruk. Dan gempa pun terjadi pada pagi hari, di mana sebagian masyarakat masih tertidur lelap, sehingga banyak korban jiwa yang begitu banyak. Perserikatan Bangsa-Bangsa mengklasifikasikan total kerusakan akibat gempa tersebut adalah ekstrim, dengan lebih dari 800.000 orang kehilangan tempat tinggal, dan kerugian finansial diperkirakan mencapai 29,1 triliun rupiah. Ini adalah salah satu bencana alam paling merugi di Indonesia setelah gempa bumi Samudra Hindia pada tahun 2004. Indonesia terletak di sepanjang zona cincin api Pasifik, di mana zona ini rawan terhadap bencana gempa bumi dan letusan gunung berapi. Wilayah Indonesia merupakan salah satu wilayah paling aktif secara seismik di dunia, dengan pergerakan lempeng berkecepatan tinggi di Palung Sunda, dengan kecepatan hingga 60 mm per tahun, dan menjadi ancaman yang cukup besar dari gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami di seluruh Pulau Jawa. Salah satu dari 5 pulau terbesar di Indonesia. Terletak di paparan Sunda di sebelah utara Palung Sunda, yang merupakan batas lempeng konvergen, tempat lempeng Indo-Australia bersubduksi di bawah lempeng Eurasia. Lokasi gempa menurut Badan Geologi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia terjadi di koordinat 8,007 derajat lintang selatan dan 110,286 derajat bujur timur pada kedalaman 17,1 km. Sedangkan menurut BMKG, posisi epicentrum gempa terletak di koordinat 8,26 derajat lintang selatan dan 110,31 derajat bujur timur pada kedalaman 33 km yang disiarkan sesaat setelah terjadi gempa bumi. Setelah data dari berbagai stasiun yang dipunyai jejaring BMKG dan dilakukan perhitungan, pembaruan terakhir BMKG menentukan pusat gempa berada pada 8,03 lintang selatan dan 110,32 bujur timur yang terjadi di pembaruan ketiga
pada kedalaman 11,3 km dan berkekuatan 5,9 skala Richter. Sementara USGS atau Badan Survei Geologi Amerika Serikat memberikan koordinat 7,977 derajat lintang selatan dan 110,318 bujur timur pada kedalaman 35 km. Hasil yang berbeda tersebut dikarenakan metode dan peralatan yang digunakan berbeda-beda. Secara umum, posisi gempa berada sekitar 25 km selatan barat daya Yogyakarta, 115 km selatan Semarang, 145 km selatan tenggara Pekalongan, dan 440 km timur tenggara Jakarta. Gempa juga dapat dirasakan di Solo, Boyolali, Semarang, Purworejo, Kebumen, dan Banyumas. Getaran juga sempat dirasakan di sejumlah kota di Provinsi Jawa Timur, seperti di Kabupaten Madiun, Kediri, Trenggalek, Ponorogo, Magetan, Pacitan, Blitar, dan Surabaya. Gempa juga dirasakan di sebagian wilayah Kecamatan di Ngawi. Guncangan gempa terkuat berada di Kabupaten Bantul dan Klaten dengan skala MMI 9 atau hebat, di mana bangunan yang terbuat dari batu bata hancur total. Disusul oleh kota Yogyakarta dan Sleman dengan skala MMI 8 atau parah. Lalu di pantai Parangtritis dengan skala MMI 7 atau sangat kuat. Kemudian di Wonosari, Wates, Kulon Progo mencapai skala MMI 6 atau kuat. Pasca gempa utama, terjadi gempa susulan beberapa kali seperti yang terjadi pada pukul 6:10, 8:15, dan 11:22 di hari yang sama. Gempa bumi tersebut mengakibatkan banyak rumah dan gedung perkantoran yang roboh, rusaknya instalasi listrik dan komunikasi. Bahkan 7 hari sesudah gempa, banyak lokasi di Bantul yang belum dialiri oleh listrik. Gempa bumi juga mengakibatkan Bandara Adi Sucipto ditutup, dikarenakan akibat adanya gangguan komunikasi, kerusakan bangunan, dan keretakan pada landasan pacu. Sehingga untuk sementara transportasi udara dialihkan ke Bandar Udara Internasional Ahmad Yani di Semarang dan Bandar Udara Internasional Adi Sumarno di Solo. Secara keseluruhan, 11 kabupaten dengan jumlah penduduk sekitar 8,3 juta jiwa pada saat itu terkena dampaknya. Kabupaten Bantul, Sleman, Gunung Kidul, Kulon Progo, Klaten, dan Kota Yogyakarta adalah kabupaten yang paling parah terkena dampaknya. Lebih dari 5.700 korban jiwa dalam guncangan pagi hari, 30.000 orang terluka, dan ratusan ribu orang lainnya kehilangan tempat tinggal. Total kerugian finansial akibat peristiwa ini diperkirakan mencapai 29,1 triliun rupiah atau 3,1 miliar dolar, dengan 90% kerusakan berdampak pada sektor swasta seperti perumahan dan bisnis swasta, dan hanya 10% berdampak pada sektor publik. Kerusakan di Jawa Tengah jauh lebih parah dibandingkan dengan daerah lain karena faktor konstruksi di bawah standar dan kepadatan penduduk yang tinggi. Namun di sisi lain, kerusakan infrastruktur sangat kecil. Beberapa pusat perbelanjaan juga mengalami kerusakan, seperti Mall Sapphire Square yang mengalami kerusakan parah di lantai 4 dan 5. Tembok depan mall lantai tersebut roboh hingga berlubang. Kanopi teras mall ambruk dan menimpa teras mall yang sebagian ikut roboh. Kemudian Mall Ambarukmo Plaza yang saat itu belum lama dibuka juga mengalami kerusakan. Namun kerusakannya tidak terlalu parah. Beberapa bagian tembok terlihat retak-retak dan terkelupas. Kemudian beberapa situs kuno dan lokasi wisata juga terkena dampaknya. Candi Prambanan mengalami kerusakan yang cukup parah dan ditutup sementara untuk diteliti lagi kerusakannya.
Kerusakan yang dialami Candi Prambanan kebanyakan adalah runtuhnya bagian-bagian gunungan candi dan rusaknya beberapa batuan yang menyusun candi. Makam Imogiri juga mengalami kerusakan yang cukup parah. Beberapa kuburan di Imogiri amblas. Lantai-lantai retak dan amblas. Sebagian tembok dan bangunan makam yang runtuh. Juga hiasan-hiasan seperti keramik yang pecah. Letak Indonesia yang berada di antara 3 lempeng utama dunia, yaitu lempeng Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik, serta berada di posisi Ring of Fire, menjadikan Indonesia kerap kali diterpa bencana gempa bumi dan letusan gunung berapi. Meskipun pada saat bersamaan, Gunung Merapi yang juga berada di sekitar daerah tersebut sedang meletus, namun para pakar menyatakan kedua peristiwa ini tidak saling berhubungan sebagai sebuah sebab akibat. Peningkatan aktivitas di gunung api tersebut tidak berhubungan dengan kejadian gempa. Hal ini ditunjukkan oleh tidak terdapatnya anomali aktivitas yang mencolok sesaat setelah gempa. Menurut BMKG, gempa Yogyakarta pada tahun 2006 ini kemungkinan diakibatkan oleh sesar opak. Sesar ini bergerak aktif sehingga kerap kali menjadi penyebab terjadinya gempa yang mengguncang Jogja. Setelah peristiwa tersebut, presiden yang menjabat saat itu yaitu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera memerintahkan Panglima TNI Joko Suyanto untuk mengerahkan pasukan di sekitar Yogyakarta dan sekitarnya. Untuk melakukan langkah cepat tanggap darurat, rombongan presiden sendiri langsung terbang pada sorenya dan menginap malam itu di Yogyakarta. Wakil Presiden Yusuf Kala juga mengatakan beberapa negara sudah menyatakan komitmen untuk bantuan, di antaranya Jepang, Inggris, Malaysia, Singapura, Prancis, serta UNICEF. Dari dalam negeri, Palang Merah Indonesia juga memberikan respon yang cepat melalui cabang-cabangnya di tingkat kota atau kabupaten terdekat. Mereka melakukan tindakan-tindakan pertolongan darurat, salah satunya dengan mendirikan rumah sakit lapangan di lapangan Dwi Windu di Bantul. Tak kalah pentingnya adalah dinamika dan empati masyarakat Yogyakarta yang membantu ke wilayah bencana. Bantuan ini terus berlangsung sampai tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dicanangkan. Sebagian besar sivitas akademika berbagai universitas juga mendirikan posko bantuan kemanusiaan. Pusat studi berbagai universitas terlibat dalam dinamika penanggulangan bencana ini.